المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرصة وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang setinggi-tingginya atas hidayah, iman, Islam, kesehatan lahir batin yang Allah karuniakan kepada kita. Pertemuan kita pada malam hari ini meneruskan surat Ibrahim. Malam ini kita baca ayat 36 sampai 40. 36 sampai 40. Kita tahu bahwa surat Ibrahim hanya sampai 52, berarti tinggal 12 ayat kalau kita selesaikan malam hari ini. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat 36 sampai 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنهن أضللن كثيرا من الناس. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن
وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء وما وما يخفى يخفى على على الله الله من شيء شيء في في الأرض الأرض ولا ولا في في السماء. السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق الحمد الحمد لله لله الذي الذي وهب وهب لي على على الكبر الكبر إسماعيل إسماعيل وإسحاق. وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء إن إن ربي ربي لسميع لسميع الدعاء. الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب رب اجعلني اجعلني مقيم مقيم الصلاة الصلاة ومن ومن ذريتي. ذريتي. ربنا وتقبل دعاء ربنا ربنا وتقبل وتقبل دعاء. دعاء. صدق الله العلي العظيم صدق صدق الله الله العلي العلي العظيم. اللهم اللهم صل صل وسلم وسلم وزد وبارك وبارك على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار الطاهرين على 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 رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga ayat-ayat seperti yang kita baca ini menjadi saksi, menjadi catatan di sisi Allah bahwa kita semuanya mencintai Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan pasangan daripada manusia-manusia suci, pasangan daripada Rasulullah SAW, dan Al-Quranlah yang menyebabkan Nabi menjelaskan kepada kita bahwa yang menjadi penghulu orang-orang bertakwa adalah zuriatnya, wa zurriyati, wa ja'al min zurriyati, jadikanlah dari zuriatku. Dan salah satu zuriat daripada Nabi adalah Al-Hasan, Al-Husain. Terutama Sayyidina Husain pada saat bulan Ramadan Muharram seperti ini, 10 malam pertama atau 10 hari pertama sedang dibiarkan kelaparan, dibiarkan kehausan di tengah padang pasir. Setelah dalam keadaan lemah, baru kemudian dibunuh dengan cara yang sangat sadis. Ini adalah merupakan catatan bagi kita bahwa apapun agama manusia, kalau jiwanya tetap saja diisi dengan sifat-sifat hewania atau nafs zulmani, maka sama saja. Dulu yang membunuh Sayyidina Husain adalah orang yang mengaku Islam. Kemudian yang membunuh sekarang orang-orang Gaza adalah orang Yahudi atau Zionisme, tapi resminya beragama Yahudi. Nah, jadi artinya apapun agama manusia tetap sama saja sifatnya apabila nilai-nilai hewaninya tidak dikeluarkan dari dalam jiwanya. Nah, Al-Quran datang kepada kita, mengajari kita melepaskan sifat-sifat hewani tersebut. Kita teruskan surat Ibrahim, surat yang ke-14. Ibrahim yang dimaksud di sini adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ayah daripada Nabi Ismail dan Nabi Ishak, suami daripada Hajar dan Sarah, kemudian kakek buyut daripada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga nabi-nabi yang lain dari kalangan Bani Israel.
Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah, jumlah ayatnya 52 ayat. Tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-40, dan terakhir pada hari Rabu yang lalu kita sudah sampai di ayat yang ke-35. Mari kita mulai dari ayat 35 agar kita tersambung dengan pembahasan sebelumnya. Di ayat 35 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu, dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berkata, karena di sini adalah Rabbi Tuhanku, kita sebut doa saja. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berdoa. Isi doanya adalah Rabbi wa Tuhanku, ija'al hadzal balada. Jadikanlah negeri ini aminan aman. Wajnubni, dan jadikanlah atau jauhkanlah aku, wa baniya, dan anak-anakku, an na'budal asnam, dari menyembah berhala-berhala. Jadi doa pertamanya Nabi Ibrahim adalah meminta agar Allah menjaga negerinya menjadi negeri yang aman. Yang kedua, agar terjauh dirinya dan anak keturunannya dari menyembah berhala. Berhala al-asnam adalah pada diri kita masing-masing. Kitalah yang menggantungkan patung-patung itu di dalam jiwa-jiwa kita masing-masing. Pada zaman Nabi, namanya Lata, Uzza, dan Manat. Kalau di dalam diri kita masing-masing, kita sebut dengan ego. Jadi kitalah yang menyimpan, yang menggantungkan patung yang bernama ego itu di dalam dinding hati kita. Maka di sini Nabi Ibrahim mengajarkan kita supaya terjauh dari hal tersebut. Sekarang kita masuk pada ayat yang baru tadi kita baca. Masih kelanjutannya tadi. Jadi ya, yang pertama tadi, doa yang pertama, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam, atau an na'budal asnam ya, untuk kami menyembah asnam. Rabbi wa Tuhanku, masih lanjut lagi, masih Rabbi. Jadi sudah 2 kali Rabbinya di ayat 35 dan di sini. Rabbi wa Tuhanku, innahunna, sungguhnya hunna asnam itu adlalna katsira minan nas, menyesatkan kebanyakan dari manusia. Mari kita membaca ayat ini dengan perenungan tadabbur. Apakah mungkin patung-patung itu menyesatkan manusia? Jawabannya tentu tidak mungkin, karena patung-patung ini tak berdaya. Patung ini tidak bisa berbicara. Patung ini tidak bisa berkata-kata. Bahkan memberikan isyarat sekalipun tidak bisa. Jadi bagaimana bisa sesuatu yang tidak bisa berkata-kata, tidak bisa berbuat, tidak bisa bergerak, bisa menyesatkan manusia? Jawabannya tentu tidak bisa. Apakah ayat ini salah? Bukan ayat ini salah. Tetapi pemahaman kita lah yang salah kalau menganggap tadi asnam itu sebagai patung. Karena kalau patung tidak mungkin menyesatkan. Nggak bisa. Dia tidak bisa menggoda, dia tidak bisa merayu. Nggak ada patung yang bisa menggoda manusia. Tidak ada patung yang bisa merayu manusia. Tidak ada patung yang bisa membujuk manusia. Patung-patung itu adalah benda mati, aslinya adalah batu atau kayu, tapi kemudian dipahat-pahat, akhirnya mengambil bentuk seperti yang diinginkan pematungnya. Berbentuk manusiakah, berbentuk hewan-hewankah. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi walaupun sudah diubah jadi patung, ya tetap saja batu. Patungnya berbentuk manusia, tetap saja batu. Patungnya berbentuk hewan, ya tetap saja kayu kalau terbuat dari kayu. Jadi nggak bisa menyesatkan orang. Ya, tidak ada benda mati yang bisa menyesatkan orang. Ada yang mengatakan emas bisa menyesatkan orang? Nggak bisa. Oranglah yang tersesat karena melihat emas. Emas nggak bisa menyesatkan kita. Bagaimana bisa emas menyesatkan kita? Emas menolong dirinya saya tidak bisa. Ya. Oleh sebab itulah, yang dimaksud dengan asnam tadi pasti bukanlah
patung. Karena kata-katanya di sini adlalna. Jadi bukan ayat ini yang salah, pemahaman kita lah yang harus diperbaiki. Karena ini menyesatkan, otomatis yang dimaksud asnam tadi di ayat 35 bukanlah patung, bukanlah benda-benda. Tapi siapa? Ya orang, atau bahkan diri kita sendiri, ego kita. Jadi ya Allah, jauhkanlah aku, Rabbi ja'al, apa tadi? Wajnubni wa baniya, jauhkanlah aku, wa baniya dan anakku, budal asnam, dari menyembah berhala-berhala. Nah, menyembah berhala itu apa? Yaitu menyembah ego tadinya, menyembah keakuan, menyembah hawa nafsu kita. Itulah dia sebetulnya. Hawa nafsu itulah yang menyesatkan manusia. Ego itulah yang menyesatkan manusia, bukan patung-patung. Ya. Dua orang berjalan, satu percaya kepada patung, satu tidak. Maka yang berjalan dan percaya patung pasti mampir memberikan hormat kepada patungnya, yang tidak percaya ya biasa-biasa saja. Apakah ada perbedaannya di tengah jalan? Tidak ada. Dua-duanya kalau berhujan-hujan bisa kena flu. Dua-duanya kalau tidak makan pasti lapar. Jadi sama saja. Jadi Al-Quran mengatakan, Rabbi wa Tuhanku innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Tuhanku, sungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Dengan demikian bukanlah patung di situ yang disebut dengan asnam, tetapi ego kita sendiri. Maka dikatakan faman tabi'anina, yang bisa mengikuti Nabi Ibrahim siapa? Kan orang. Jadi orang mengikuti aku itu, maka dia tidak mungkin tersesat. Ya, logikanya begitu. Karena dikatakan faman tabi'ani, siapa yang mengikuti aku, fa innahu minni. Jadi syaratnya adalah siapa? Di sini kata-kata man, siapa saja. Tabi'ani mengikuti aku, ya, maka dia adalah minni. Ya. Siapa yang mengikuti aku? Ikuti bukan dalam pengertian di belakangnya berjalan, tapi mengikuti cara Nabi Ibrahim berpikir, mengikuti cara Nabi Ibrahim menghidupkan hatinya. Itulah yang disebut dengan millah Ibrahim. Jadi faman tabi'an di sini artinya faman tabi'a millata Ibrahim. Jadi faman tabi'a millata Ibrahima fa innahu min Ibrahima. Siapa mengikuti Nabi Ibrahim, maka dia termasuk Nabi Ibrahim. Millahnya Nabi Ibrahim. Nah, jadi kata-kata tabi'an di sini millah, jalan hidup. Ya. Faman tabi'ani fa innahu minni. Waman asani, dan siapa yang durhaka kepadaku, fa innaka, maka sungguhnya engkau ya Allah Ghafur Rahim. Coba kita renungkan, ini tadabbur perlu di sini. Coba kita lihat. Yang pertama tadi adalah mengikuti aku, termasuk aku. Oke, tidak ada masalah. Nah, tapi ada kata-kata asani, bayangkan, mendurhakai Nabi ini. Man asani, ya. Ni-nya di belakang ini aku Nabi Ibrahim. Waman asani, siapa yang mendurhakai aku? Kalau kita kan pasti kita katakan siapa yang mengikuti aku Tuhan, dia bagian dariku, kumpulkanlah aku nanti di sorga. Sebaliknya, waman asani, siapa yang durhaka kepadaku, maka masukkanlah mereka ke neraka. Tapi apakah begitu bunyi ayat ini? Jawabannya tidak. Nabi Ibrahim berkata, waman asani, siapa yang durhaka kepadaku, fa innaka ghafurun, ya Allah, kamu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi artinya apa yang bisa kita tangkap dari sini? Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, siapa yang mendurhakai aku, ampunilah dosa-dosa mereka. Walaupun tidak ada kata ampun sih, tapi logikanya seperti ini. Wahai Tuhan, kamu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi yang mendurhakai aku, ya Allah, sedapat mungkin kamu juga berlakukan ghafur dan rahimmu kepada mereka. Padahal mereka mendurhakai Nabi. Jadi begitulah para nabi. Nabi itu datang dengan menyampaikan pesan keindahan kepada kita. Ini kata-kata Nabi Ibrahim. Inilah yang menyebabkan kita mengikuti Nabi dan keluarganya itu di Karbala karena mencerminkan Al-Quran. Bayangkan, yang namanya Zainab, bagi Bapak Ibu yang belum akrab, Zainab itu adalah putri cucu dari Nabi. Ya. Dari Fatimah juga. Ya, dari Fatimah, adik daripada Al-Husain. Ya. Jadi anak pertamanya, cucu pertama Nabi dari Fatimah adalah Al-Hasan. Setelah itu Al-Husain. Setelah itu Zainab, dan seterusnya. Nah, Zainab ini adalah adik kandung daripada Al-Husain yang dibunuh di Karbala. Dan Imam Husain di sana ada
anak-anaknya juga, ada ponakan-ponakannya, ada sepupunya, ada sahabat-sahabatnya. Dan Al-Husain menyaksikan bagaimana mereka semuanya dibunuh satu persatu dengan cara yang sangat sadis. Ya. Dengan cara yang sangat sadis. Nah, tetapi apa kata Bunda Zainab? Ya, ketika menyaksikan ini dan tak berdaya untuk berbuat karena dia perempuan. Maka dia mengatakan, Mara itu illa jamila. Tidak ada lagi yang kulihat kecuali keindahan. Artinya apa? Artinya bahwa dia berharap Allah SWT melihat ini sebagai sebuah pertarungan antara kebenaran dan kebatilan, dan itulah keindahan. Keindahan itu adalah justru ketika kita di muka bumi ini berjuang, bergerak untuk memperlihatkan kebenaran di tengah-tengah kezaliman ingin mempertahankan dirinya. Itulah keindahan. Nah, jadi, tapi intinya adalah bahwa Bunda Zainab atau Kak Zainab tidak mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang mencaci maki, yang penuh dengan dengki. Harusnya kan dimatakan, ya Allah, ya Allah, hancurkanlah mereka semuanya pada saat ini. Tapi dia katakan, Mara itu illa jamila. Nah, jadi sama dengan Nabi Ibrahim di sini. Ya, faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa mengikuti aku Tuhan, maka dia termasuk bagian dariku. Waman asani, maka siapa yang mendurhakaiku, fa innaka, maka sungguhnya engkau ghafurur rahim. Harusnya kan dikatakan fa innaka azizun zuntiqam, kamu gitu. Fa innaka azizun zuntiqam. Ya, kamu mau perkasa lagi memiliki suntikam, intiqam, siksaan. Tapi tidak begitu ayatnya. Ayatnya menggunakan dua kata yang sangat dalam, yaitu Ghafur. Ghafur itu adalah Maha Pengampun, dan Rahim. Rahim ini adalah lebih dalam daripada Rahman. Di Ghafurur Rahim. Nah, dari sini kita lihat bagaimana halusnya perasaan Nabi. Dalam hal ini Nabi Ibrahim. Coba kita lihat ayat-ayat yang sejalan dengan ini. Kita bisa temukan ayat di dalam surat Al-Furqan. Al-Furqan ini surat 25 ayat 17. Allah berfirman, wa yauma yakhsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah fayaqulu a antum adlaltum ibadi haula am hum dallus sabila. Pada hari nanti di akhirat, yakhsyuruhum, ketika Allah mengumpulkan semua manusia, wa ma ya'buduna min dunillah, dan apa yang mereka sembah selain Allah. Jadi di sana manusia dikumpulkan dan apa saja yang disembah selain Allah. Ya. Apa yang disembah di sini tentu bukan bisa saja yang mereka sembah adalah benda-benda, patung-patung misalnya. Tapi mari kita lihat. Wa ma ya'buduna min dunillah, dan apa yang mereka sembah, yang manusia sembah selain daripada Allah. Fa yaqulu, maka kemudian Allah berkata, berfirman kepada ma ya'buduna min dunillah tadi, adlaltum ibadi haula. Apakah kalian menyesatkan hamba-hambaku semua itu? Jadi ini A-nya ini apakah? Adlaltum, ya ini antum, apakah kalian? Jadi A-nya di sini. Apakah kalian adlaltum, menyesatkan ibadi hamba-hambaku? Haula, mereka itu semuanya. Amhum, atau mereka dallu sabil, mereka sendiri yang tersesat. Ya, coba kita lihat. Jadi Allah bertanya kepada patung-patung atau apa yang disembah selain Allah, apakah kalian yang menyesatkan hamba-hambaku atau mereka sendiri yang memilih sesat? Mereka ini kata-kata amhum dallus sabil, ataukah mereka sendiri yang memilih jalan yang sesat? Dallus sabil itu adalah menyimpang dari jalan yang benar. Ya. Karena sesat itu kan menyimpang, keluar dari jalan yang benar. Qalu, apa kata yang disembah tadi selain Allah? Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Maka yang bagi lana annat taghidha min dunika min auliya, tidak mungkinlah bagi kami, maka yang bagi lana, tidak mungkinlah bagi kami, annat taghidha, untuk mengambil min dunika, selain daripada engkau, min auliya, wali pelindung. Ya. Jadi nggak mungkin. Jadi bukan kami menyesatkan mereka, karena kata patung-patung itu.
Ini patung sendiri mengatakan bukan kami Tuhan yang menyesatkan mereka. Kata-katanya, ya, maka nayan bagi tidak patut, tidak mungkinlah bagi kami Tuhan an nattakhidha min dunika, untuk membuat mereka mengambil selain kamu sebagai pelindung, sebagai Tuhan. Walakin akan tetapi matta'tahum wa aba'ahum, akan tetapi engkaulah Tuhan yang memberikan kesenangan kepada mereka, kenikmatan hidup, dan kepada orang-orang tua mereka, hatta sampai nasul dzikra, sampai mereka lupa berzikir. Nasu, sampai lupa mereka dzikra, ingat. Mereka lupa pelajaran, mereka lupa mengambil pelajaran. Nah, jadi siapa yang salah di sini? Ya kita sendiri, nasu sampai mereka sendiri lupa. Ini kata patung ini. Patung katakan subhanak, maksud engkau Allah, tidak mungkinlah kami menyesatkan mereka. Mereka sendirilah, hatta nasu, mereka sendiri yang lupa adzikra, peringatan itu. Wakanu kauman bura, wakanu kauman bura. Dan mereka itu adalah kaum yang binasa. Kaum siapa? Yang tadi menyembah selain daripada Allah SWT. Jadi di sini kita sudah lihat ini berlepas diri, ya. Disclaimer, berlepas dirilah patung-patung itu, Tuhan tidak mungkinlah kami yang menyebabkan mereka serta mereka makan dunia ini sebagai kenikmatan yang paling tinggi, ya, sehingga mereka lupa mati. Akhirnya mereka melakukan berbagai macam perbuatan cara untuk bertahan hidup. Jadi ini adalah surat Al-Furqan ayat 18. Kita lagi di sini surat Al-Maidah 119. Ini tadi, ingat tadi Nabi Ibrahim mengatakan apa? Nabi Ibrahim mengatakan, waman asani, siapa yang mendurhakai aku Tuhan, fa innaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya kamulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kamu yang Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Nah, sekarang kita lihat Nabi Isa juga berkata mirip dengan ini. Ya. Surat Al-Maidah ayat 119. Jadi di pertanyaan di atas itu Allah bertanya, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau yang menyuruh umatmu menyembah kamu? Ya. Dikatakan bukan Tuhan. Kira-kira begitulah. Nah sekarang kita singkat ayat 119. Nabi Isa berkata, ini Nabi Isa nih. Seakan-akan kita tambahkan, ya Tuhan, wahai Rabbi, wahai Rabb, in tu'adzibuhum, jika engkau mengadab mereka, fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau kau mengazab mereka karena persekutuan dengan engkau, dengan menjadikan aku sebagai putra Tuhan, fa inna, maka sungguhnya mereka itu adalah ibaduk, hambamu juga Tuhan. Seakan-akan dia tidak mengatakan ampun, dia katakan, ya Allah, mereka hambamu juga. Jadi ini juga harus kita pegang, bahwa siapapun juga hamba Allah, siapapun, termasuk orang yang secara agama menurut kita keliru, salah. Inilah Nabi Isa ini dijadikan Tuhan, dipertuhan oleh mereka. Dan apa kata Nabi Isa? In tu'adzibhum ya Allah, mereka salah, jika kamu mengadab mereka, maka ya Allah, mereka adalah hambamu juga, ibaduk, ya. Wa in taghfir, tapi jika kamu mengampuni Tuhan, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau Tuhan memang adalah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Aziz itu memberikan kemuliaan kepada orang hambanya, Al-Hakim bijaksana. Jadi kita lihat di sini sama hatinya para nabi. Nabi Ibrahim tadi berkata bahwa waman asani fa innaka ghafurur rahim. Nabi Isa mengatakan in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, mereka hambamu juga. Jadi itulah hati mereka. Padahal mereka lah yang menjadi objek objek pelecehan, objek pengejekan. Bapak, Ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, ini ada foto pemandangan yang jarang kita lihat kayak gini. Agak dari atas. Nah, inilah Mekah. Jadi di bawah ini adalah Ka'bah, yang di bawah ini, orang tawaf di bawah itu, ya. Ini di bawah Ka'bah, ya. Ini Ka'bahnya. Apa yang kita lihat dari atas, ini Mekah itu dikepung oleh bukit-bukit. Ini bukit semuanya nih, di belakang sana.
bukitnya bersusun-susun ke sana tuh ya, sampai ke sana ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana dulu Nabi Ibrahim masuk ke sini, ini kan lembah nih ya. Lembah itu ceruk ke bawah. Ya, ini di bawah. Kalau kita keluar ini ke atas, pasti ke atas ini gunung tuh, gunung bersusun-susun. Ya. Maka disebut dengan Baka. Baka itu artinya lembah di bawah. Ya. Di dalam lembah di bawah itu. Tidak ada tadi orang masuk di situ. Bagaimana orang bisa masuk? Coba dari arah sana masuknya. Ini gunung berbatu. Pasir saja nggak berani orang. Ini gunung berbatu. Tuh apa orang masuk ke sini pada saat itu? Nggak ada orang. Tetapi Allah SWT memberikan tempat ini kepada Nabi Ibrahim dan zuriatnya yang suci. Maka Allah membimbing menuntun Nabi Ibrahim dengan menggunakan GPS-nya Allah. Waktu itu kan belum ada GPS. Ya, Allah sendiri yang men-GPS-i. Allah sendiri yang men-GPS-i Nabi Ibrahim. Artinya apa? Allah yang membimbing kemana dia harus pergi. Dapat jemaah sekalian bayangkan bagaimana bisa menemukan tempat ini kalau tidak ada bimbingan dari Allah. Ini kan gunung semuanya nih. Sekarang abaikan dulu bangunan ini. Anggaplah bangunan ini belum ada. Ya. Ini kan bangunan ini belakangan. Waktu zamannya Nabi Ibrahim ini kosong, melompong. Tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa di sini. Ya. Jadi untuk membayangkan pada zaman Nabi Ibrahim, maka cobalah abaikan dulu bangunan-bangunan ini, gedung-gedung ini. Ya. Anggaplah di bawah ini hanya Ka'bah saja. Ya. Yang baru dibangun Nabi Ibrahim karena tadinya berserakan batunya. Sekarang Nabi Ibrahim menggunakannya. Yang tawaf di sini berapa? Cuma 3 orang. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan dan Hajar. Cuma 3 orang tawaf. Ini kan ramai orang ini. Cuma 3 orang saja. Nah, pertanyaan bagaimana Ibrahim sampai ke sana? Hari Allah berfirman, Nabi Ibrahim berkata di sana, Rabbana wahai Tuhan kami, ini sungguhnya aku askantu menempatkan. Askantu itu dari kata sakana yaskunu, askana yuskinu itu artinya menempatkan. Sakana yaskunu itu tinggal. Kalau askana yuskinu itu artinya menempatkan. Jadi katakan, ini askantu sungguhnya aku menempatkan. Siapa yang dapatkan? Min zuriati, zuriatku. Jadi ini kata zuriat di sini muncul. Aku tempatkan zuriatku biwadin di sebuah lembah. Wadi. Biwadin di sebuah lembah. Gairi zidarin. Jadi pada saat itu tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sebuah lembah. Ini, wadi itu lembah. Dan tidak ada sama sekali gairi zidarin. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kita artikan ini tanda-tanda kehidupan. Zar'un itu bahasa Arabnya tanaman-tanaman. Tidak ada pokok-pokok di sana pada saat itu. Yang ada adalah batu-batu bergunung-gunung. Ya. Kalau tahu ada tumbuhan pasti kayak rumput-rumput pendek saja. Dan biasanya umumnya berduri. Ya, begitu. Nah, jadi biwadin ghairi dzar, aku menempatkan zuriatku, keturunanku, yaitu saya menyimpan di sini anakku Ismail dan ibunya atau istriku yaitu Hajar. Ya, askantu min dzurriyyati, aku tempatkan di sini. Yang di situ tidak ada tanda-tanda kehidupan. Inda baitikal muharram, di sekitar rumahmu yang mulia, rumahmu yang mulia, baitikal muharram. Makanya sering juga disebut dengan Masjidil Haram. Baitukal Muharram itu adalah rumahmu yang dimuliakan. Baitukal Muharram maksudnya adalah Baitullah. Rabbana wahai Tuhan kami, ini jadi ada Rabbana. Jadi sudah doanya Nabi Ibrahim sejak dari 35, 36 sampai 37. Jadi sudah 4 ini. Pertama Rabbana, Rabbi ja'al hada balada amina wa junubni wa bani an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, dan seterusnya. Baru yang ketiga Rabbana wahai Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in indaka inda baitikal muharram. Rabbana wahai Tuhan kami, apa tujuannya saya simpan di sana? Liyuqimus shalah, agar menegakkan salat ini. Liyuqimus shalah, artinya menjadikan rumah ini Baitullah sebagai pusatnya salatnya. Jadi siapa saja yang salat menghadap ke Baitullah, dan memang salat harus menghadap ke Baitullah, maka seolah-olah dia salat di Baitullah. Jadi kalau kita salat di rumah-rumah kita masing-masing, dengan menghadapkan wajah kita ke Baitullah, maka kita sama atau seolah-olah salat di Baitullah juga.
Kenapa? Karena di sini katakan liyuqimus shalah, supaya Baitullah ini menjadi kiblatnya salat. Kiblatnya salat. Di semua nilai-nilai salat harusnya terlaksana di sana dulu. Ya, jangan sebaliknya. Nilai-nilai apa namanya? Keingkaran kepada Allah yang berlaku di sana harus nilai-nilai yang sejalan dengan Al-Qur'an, yang sejalan dengan agama, yang sejalan dengan millah Ibrahim. Jadi ingat, tempat itu yang disebut dengan Baitul Muharram aslinya adalah milik Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kalau ada yang tidak melakukannya sekarang, kalau ada yang memilikinya, ya boleh saja datang ke saya, tidak boleh mengklaim. Kenapa? Ya boleh menempati itu adalah Nabi Ibrahim dan keturunan-keturunannya, terutama yang suci. Faja'al af'idatan minan nasi. Maka jadikanlah Tuhan af'idah. Ya, afidah itu adalah hati, jiwa manusia, tahwi dari kata hawa. Jadi hawa itu artinya apa? Cenderung, condong. Ya. Tahwi ilaihim, jadikanlah manusia condong kepada mereka. Maksudnya, manusia-manusia itu kemudian mencontohi, berkiblat bukan hanya kepada Baitul Haram, Baitul Muharram, tapi juga kepada zuriatnya tadi. Katakan faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, supaya jiwa-jiwa manusia, afidah itu jiwa-jiwa manusia, tahwi cenderung, dari kata hawa juga, hawa cenderung, ilaihim kepada mereka. Jadi sampai sekarang ini keturunan Nabi Muhammad dimanapun berada itu masih dimuliakan manusia. Kenapa bisa begitu? Ya itu adalah apa namanya permintaan dari Ibrahim. Kalau ada yang tidak setuju nggak apa-apa, tetapi ketidaksetujuannya tidak lantas menjadikan mereka tidak dimuliakan. Karena Al-Quran mengatakan, ya liuqimus salata faja'al afidatu minan nasi tahwi ilaihim. Begitu juga yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim ini harusnya benar-benar menjadi contoh seperti Nabi Ibrahim. Jangan sampai mempermalukan Nabi Ibrahim. Warzuqhum, dan berizkilah kepada mereka minats samarat, dari berbagai macam buah-buahan. Jadi berizkilah kepada mereka dari berbagai macam buah-buahan. Sejak dari dulu sampai sekarang, walaupun Mekah itu tandus, tetapi tetap melimpah di sana yang namanya kurma. Ditambah misalnya dengan anggur. Ya, memang di Mekah susah tumbuh anggur, tapi di agak jauh dari situ sedikit, yaitu Taif, itu lebih subur. Maka dikatakan warzuqhum, berizkilah kepada mereka tamarat. Jadi yang namanya warzuqhum itu kita lah yang harusnya mendoakan orang sebetulnya kalau kita lihat sini. Nah Ibrahim mendoakan, ya Allah berizkilah kepada mereka. Jadi tanpa orang datang kepada Ibrahim, wah Ibrahim, tolong minta doakan saya berizki, nggak perlu. Nah Ibrahim sendiri tahu ini. Ya. Nah kita juga harus seperti Nabi Ibrahim, mendoakan orang dapatkan rezeki yang melimpah walaupun tidak harus meminta kepada kita. Ya. Supaya jangan kita membiasakan budaya mengemis, termasuk mengemis doa. Kenapa? Kita lah yang bisa berdoa, tahu sendiri, oh ada teman kita sakit, kita doakan seperti itu. Karena dikatakan Nabi Ibrahim, warzuqhum, berizkilah kepada mereka minat tamarat, dari berbagai macam buah-buahan, la'allahum yashkurun. Jadi tujuannya apa? Bersyukur. Jadi ketika kita sudah dapatkan semua ini, dalam kehidupan kita, ada udara, walaupun kita tidak kaya, tetapi kalau makan ada makanan dan cukup, mau minum ada minuman, mau keluar ada pakaian, dan seterusnya. Itu kan cukup, kita syukuri. Nih. Kita syukuri. Dasar daripada kebahagiaan itu bukanlah berharta banyak atau melimpah, tapi dasar daripada kebahagiaan adalah bersyukur. Ingat, dasar daripada kebahagiaan sejati adalah bersyukur. Walaupun hartanya melimpah, bisa dimakan oleh satu negara atau dua negara, tapi kalau dia tidak bersyukur, ya tetap saja hatinya selalu gelisah, resah, gelisah, ya, seperti itu. Jadi Allah mengatakan la'allahum yashkurun, artinya semua itu harusnya kita bersyukur. Maka dikatakan di sini nih, Nabi Ibrahim tadi dan zuriatnya tadi yang ditempatkan di sini, tadi askantu ya. Askantu min dzurriyyati gharin ghairi zar'in. Nah, karena Nabi Ibrahim mendeklarasikan bahwa dia menempatkan keturunannya di sana, nah, maka di sini katakan faja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi.
Ya Allah jadikanlah jiwa-jiwa akal-akal pikiran manusia cenderung kepada mereka. Kita lihat ayat berikutnya sini. Ini surat Al-Baqarah 128. Ini mirip nih doanya Nabi Ibrahim. Ini Al-Baqarah. Kalau tadi kan surat Nabi Ibrahim, ini surat Al-Baqarah 128. Nabi Ibrahim berdoa juga, Rabbana wa Tuhan kami, waja'alna jadikanlah kami muslimaini, dua orang muslim. Siapa yang berdoa di sini? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami dua orang muslimaini. Ini kan menunjukkan bahwa yang ada di Mekah itu adalah Ismail, karena Ishak tidak mungkin. Kalau Ishak ada di sana, tentu Nasrani Yahudi ada di sana, di pusatnya di Mekah, tapi kan bukan di Palestina sekarang, Yerusalem malah. Nah, jadi ini kata-kata muslimain di sini saya yaitu Nabi Ibrahim dan putraku yaitu Nabi Ismail. Ya. Rabbana wa Tuhan kami waj'alna muslimaini laka. Jadikanlah kami dua orang yang tunduk berserah diri kepada kamu. Wa min dzurriyyatina, dan juga dari zuriat kami. Wa min dzurriyyatina, dan dari zuriat kami ummatan. Jadi satu umat. Jadi zuriat kami itu membentuk satu umat. Nah, di sinilah kita katakan tadi bahwa mereka yang punya darah Nabi Ibrahim pada dirinya, harusnya ini menjadi pemantik bagi mereka, trigger bagi mereka, agar selalu menjadi penjaga umat yang berserah diri. Bukan sebaliknya. Jadi mereka harus menjadi penjaga umat yang berserah diri. Ya, jadi katakan sini, Rabbana waja'alna muslimaini laka, kami telah berserah diri kepada kamu, wa min dzurriyyatina, dan juga dari zuriat kami, maksudnya anak cucu kami ke bawah. Menjadi apa? Ummatan muslimatan, umat yang berserah diri, laka kepada kamu. Wa arina manasikana, dan perlihatkanlah kepada kami manasik kami, tata cara ibadah kami. Wa arina manasikana, wa tub alaina, dan terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim. Karena sungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Pertanyaannya, apakah Nabi Ibrahim berdosa keturunannya? Jawabannya tidak. Loh, kenapa dia menyampaikan waktu alaina? Ya, ini kan caranya Allah mengajari kita doa melalui Nabi Ibrahim. Karena kita tidak mungkin menerima wahyu untuk diajari Allah berdoa. Jadi Allah mengajari manusia berdoa melalui nabi-nabinya. Nah, diantaranya adalah kita minta waktu alaina innaka antat tawwabur rahim. Pasangannya nantinya ada di bawah, yaitu wa taqabbal minna, ya innaka samiun alim. Ya, kalau di sini kan Rabbana innaka antat tawwabur Rabbana manasikan wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini adalah surat 2 Al-Baqarah 128. Kita lihat di sini masih surat 2 juga ya. Ini adalah surat 2 126. Jadi mundur kita di surat 128 ini. Karena kita mundur 126 ya. Wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata berdoa. Ini sama di ayat 126. Kalau tadi kan di surat Ibrahim ayat 35 ya, ada doanya. Sama juga Rabbi ja'al hada Rabbi ja'al hadal balada amina. Kalau di surat Ibrahim hadal balad pakai alif lam ma'rifah, al balad hadal balada amina. Kalau di sini tidak pakai alif lam ma'rifah ya. Karena tidak pakai alif lam ma'rifah, ayat ini berlaku bagi negara kita masing-masing. Karena balada tanpa alif lam ma'rifah artinya nakira bisa berlaku di mana saya kita berdoa, berarti itu berlaku di situ. Jadi kalau kita di Malaysia berdoa sebagai warga negara Malaysia, membaca doa ini maksudnya baladan adalah Malaysia, Singapura baladan Singapura, Indonesia baladan Singapura, Indonesia, Thailand, begitulah seterusnya. Karena namanya Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, bahkan Brunei yang kecil termasuk negara namanya ya, balad. Jadi wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata berdoa, Rabbi ja'al hadza balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini aminah, negeri yang aman. Warzuq, dan berezekilah ahlahu, penduduknya. Warzuq ahlahu, dan berezekilah penduduknya minats samarati, dari berbagai macam jenis buah-buahan. Sama tadi di sana, minats samarat juga nih. Ya coba kita lihat tadi sini. Mana tadi ada samarat ini.
warzuqhum minat tamarat. Jadi artinya apa? Nabi Ibrahim itu juga mendoakan kesejahteraan sebuah negeri. Bukan dirinya yang diminta. Coba, adakah di sini Nabi Ibrahim minta untuk dirinya? Nggak ada. Yang ada untuk orang lain ini. Ya Allah, beri rezekilah kepada penduduk negeri itu dari berbagai macam buah-buahan supaya mereka bersyukur. Nah, sama dengan di sini nih. Ya. Warzuq ahlahu, ya Allah beri rezekilah kepada penduduknya, penduduk negeri ini minas samarat, dari berbagai macam buah-buahan, terutama man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Terutama bagi mereka yang beriman dari kalangan mereka, beriman kepada Allah dan hari akhirat. Qala, Allah berfirman, wa man kafara, siapa yang ingkar, fa umatti'uhu, aku akan berikan kepadanya kesenangan, tetapi qalilah, sedikit. Apa artinya kesenangan sedikit? Bisa saja banyak hartanya, tetapi tidak bahagia. Jadi sedikit. Fa umatti'uhu qalilah. Summa, kemudian atarruhu, aku akan paksa dia masuk adzabin nar, kepada azab api neraka. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kita lanjut lagi. Jadi intinya adalah bersyukur ya. La'allahum yashkurun. Rabbana, ini masih doanya terus. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Wahai Tuhan kami, sungguhnya Engkau ta'lamu, mengetahui, ma nukhfi, apa yang kami sembunyikan, wa ma nu'lin, dan apa yang kami tampakkan, iklankan. Jadi bagi Allah tidak ada bedanya yang kita simpan dalam hati dan yang kita ucapkan. Kita simpan dalam benak, ataukah kita ungkapkan dengan kata-kata dan perbuatan, bagi Allah sama. Rabbana, Tuhan kami, innaka, sungguhnya Engkau, kaknya Allah, ya, ta'lamu, mengetahui, ma nukhfi, apa yang kami sembunyikan, wa ma nu'lin, dan apa yang kami ungkapkan. Wa ma yakhfa 'alallahi min syai', tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, min syai', apapun juga, fil ardi, di bumi, wala fil sama, dan juga di langit. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di bumi ataupun di langit. Tidak ada manusia yang mengetahui berapa total emas di muka bumi ini. Sampai sekarang nggak ada yang tahu. Ya. Yang diketahui yang sudah ditambang, yang sudah di mining. Tapi yang belum ditambang, yang belum dikilang, ya belum ketahuan kan. Nah, Allah tahu semuanya sampai sedetil-detilnya. Emas yang berapa karat sekian. Ya, kenapa? Karena wama yakhfa 'alallahi min syai' fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesedikit apapun, baik itu di langit ataupun di bumi, baik itu di bumi ataupun di langit. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ini yang harus kita camkan. Jadi Allah tahu apa yang kita sembunyikan. Nukhfi. Ya. Bahkan Allah tahu semua yang ada di langit dan di bumi. Di surat Al-A'la, surat yang ke-87, Allah berfirman, ayat 6. Sanukri'uka fala tansa. Sanukri'uka, kami akan membacakan kepada Muhammad Al-Quran, fala tansa, sehingga kamu tidak lupa. Jadi kalau Allah bacakan kepada Nabi, mewahyukan, ya Nabi tidak mungkin lupa, fala tansa. Ya. Illa, kecuali masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Apakah Allah mempunyai kehendak untuk membuat nabinya lupa? Tidak mungkin. Lalu kenapa ada illa masya Allah? Ya kita. Jadi kita. Jadi ini kan kaknya aslinya Nabi Muhammad. Tapi bisa juga kita. Ya, Allah berbicara kepada kita masing-masing. Sanukri'uka fala tansa. Saya bacakan kepada Al-Quran, usahakan jangan lupa. Kira-kira gitu. Illa masya, di antara kita ada yang lupa. Banyak yang lupa di antara kita. Illa masya Allah. Bahkan mereka sudah menghafal Al-Quran 30 juz juga. Kalau berhenti mengulang-ulangi setiap hari, akhirnya lupa juga nantinya. Jadi, illa masya Allah, innahu, karena semuanya dia Allah, ya'lamul jahra, dia mengetahui al-jahra yang terang, wa ma yakhfa, ini yakhfa, apa yang tersembunyi. Jadi Allah tahu al-jahra, kalau tadi kan yu'lin, i'lan,
Kalau i'lan itu diungkapkan, kayak dideklarasikan bahwa ini ada, saya punya uang, kira-kira gitu. Sedangkan al-jahra itu terang, jahar, artinya walaupun tidak dideklarasikan tapi kelihatan. Itu namanya al-jahar. Jadi innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sebenarnya Allah itu tahu yang tersembunyi ataupun yang terang-terangannya. Kita lihat lagi surat berikutnya. Surat 5, 116. Wa idh qala Allahu, dan ingatlah tatkala Allah berfirman, Ya Isa bin Maryam, wa Isa putra Maryam, a anta qulta linnasi, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, ittakhiduni, jadikanlah aku wa ummi dan ibuku ilahaini, dua Tuhan. Jadi jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan. Jadi ada juga mentuhankan Nabi Isa dan ibunya. Min dunillah, selain daripada Allah. Qala, Nabi Isa berkata, Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laisa li, tidak mungkinlah bagi saya untuk mengatakan sesuatu ma laisa, yang bukan hakku. Ma laisa, yang bukan hakku. Bihaqqin, ma laisa li bihaqqin, yang tidak benar itu adalah hak saya. In kuntu qultuhu, jika aku mengatakannya, faqad alimtahu, kalau aku mengucapkannya pasti kamu tahu, tanpa kada alim tahu. Ta'lamu ma fi nafsi, karena kamu Tuhan mengetahui ma fi nafsi, apa yang ada dalam jiwa, wala a'lamu ma fi nafsi, sementara saya tidak mengetahui apa yang ada dalam nafsu. Kamu Tuhan tahu isi jiwa saya, tapi saya tidak melihat apa isi zatmu. Karena kita tidak mengatakan Tuhan itu punya jiwa, tapi zat. Wala a'lamu ma fi nafsi, dan saya tidak tahu apa yang ada dalam diri. Nah, ini kan bagaimana seorang nabi menunjukkan kerendah hatiannya. Kamulah Tuhan yang tahu apa yang ada dalam diriku, tapi aku tidak tahu apa yang ada dalam dirimu. Innaka, sungguhnya engkau Tuhan, anta allamul ghuyub, kamulah Tuhan yang mengetahui al-ghuyub, yang gaib-gaib. Ghuyub ini bentuk jamak dari gaib. Alhamdulillahilladzi, ini kata-kata Nabi Ibrahim. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku alal kibari, di usiaku yang sudah senja, sudah tua. Alal kibari itu tua, ya, sudah sepuh. Kalau sudah kibar itu sudah tua sekali. Ya, jadi kalau di Indonesia namanya manula, manusia usia lanjut. Ya. Kalau di Malaysia kalau tidak salah namanya manusia emas, manusia emas. Kalau di Inggris termasuk di Singapura paling biasanya menggunakan kata senior, senior. Nah, kalau di kita disingkat manula, manusia usia lanjut. Jadi kalau ada manula, manusia usia lanjut. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, Nabi Ibrahim mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di usiaku yang sangat tua ini dua anak, Ismail dan Ishak. Jadi dua putra Nabi Ibrahim itu terkaruniakan kepadanya di usianya sudah al-kibar, tua senja. Ismail wa Ishaqa. Penyebutan Ismail dan Ishak dulu menunjukkan Ismail dulu lahir, baru Ishak. Inna Rabbi, sungguhnya Tuhanku, la sami'ud doa. Sungguhnya Tuhanku maha mendengar doa. Jadi berdoa dan berdoa terus menerus ini terjabah. Coba kita lihat. Nabi Ibrahim tidak pernah berputus asa berdoa dan berdoa. Jadi ingat jemaah sekalian ya, kita yang berdoa dalam kesunyian kita, dalam ibadah kita, ya. Di dalam gelapnya malam, kita bangun, kita salat, bermunajat, berdoa, minta kepada Allah, selain hajat-hajat kita, terutama nasib kita di akhirat. Ya. Jadi kita lah meminta, ya nggak perlu nggak
Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya tadi terpental keluar ya. Kita masuk lagi. Nah, jadi kita ulangi lagi tadi. Jadi doa di sini tidak boleh putus-putusnya kita berdoa, tidak boleh berputus asa dalam doa. Karena ini menunjukkan alhamdulillah. Ini artinya bersyukur kepada Allah karena Allah mengaruniakan, maksudnya mengijabah doanya padahal usianya sudah kibar, sudah sepuh. Ya. Baru ditutup inna rabbi, sungguhnya Tuhanku. Lamnya di sini taukid, benar-benar sami' maha mendengar doa. Jadi ingat, Tuhan itu la sami'ud du'a, bukan hanya sami' tapi la sami'ud du'a. La-nya itu artinya taukid, penekanan, stressing. Ya. Tuhanku la sami'ud du'a, benar-benar maha mendengar doa. Jadi dia mendengar doa kita. Ya. Jangan kita underestimate. Waduh, tidaklah Pak Ustadz, saya minta Pak Ustadz yang doakan, Pak Ustadz lebih dijabah doanya. Gak ada jaminan, Bu. Iblis saja diterima doanya sama Allah, masa ibu-ibu, bapak-bapak tidak percaya diri berdoa kepada Allah. Kita kan sudah sering sekali membahas di sini. Bagaimana iblis berdoa kepada Allah, ya Allah, fanzirni ila yaumil yub'atsun. Ya Allah, panjangkanlah usia saya, tundalah kematian saya, beri tangguhlah saya sampai hari kebangkitan. Allah mengatakan apa? Fa innaka minal munzarin. Kamu adalah dijabah doamu akan ditangguhkan. Allah mengatakan begitu. Iblis saja berdoa dijabah doanya, kenapa kita tidak percaya diri berdoa? Ya. Jadi kita yang mengetahui ada teman kita yang punya kebutuhan, yang sakit, dan kita doakan. Ya. Sedangkan kita yang punya kebutuhan akan lebih bagus juga kalau kita berdiri di hadapan berdoa. Karena siapa? Gini bagus sekalian. Kalau asumsinya yang diterima doanya itu hanyalah orang tertentu, bagaimana dengan mereka yang berdosa? Kan dia harus berdoa dengan istighfar. Ya. Dan Al-Quran katakan mereka harus istighfar, baru Rasulullah mengistighfarkannya. Ya. Jadi kesimpulannya kita berdoa seperti adalah kata Nabi Ibrahim, Inna Rabbi, semuanya Tuhanku, la sami'ud du'a, benar-benar maha mendengar doa. Jadi kalau kita beragama sesuai dengan Al-Quran itu enak, ya, semuanya terjelaskan dengan baik. Kalau kita tidak menggunakan Al-Quran sebagai patokan, ya kita beragama berdasarkan angan-angan. Amniyun namanya. Ya. Ini surat Hud ayat 72. Allah berfirman, Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syekh. Jadi ketika diberikan berita gembira ini Nabi Ibrahim dan keluarganya, kan istrinya juga mendengarkan itu informasi dari malaikat bahwa dia akan punya anak. Maka berkatalah, qalat ini berarti perempuan, berarti istrinya ini. Qalat artinya istrinya Nabi Ibrahim berkata, yaitu Hajar, yaitu Zara juga begitu. Jadi terutama Zara. Ya wailata, ya wailata, Tuhanku, apa mungkin kira-kira begitulah. Kata-kata ya wailah itu bukanlah celaka sebetulnya. Aduh celaka laku. Maksudnya di situ, duhai apa benar kira-kira gitu lah. Ya wailah apa benar Tuhan kira-kira gitu. Apa benar? Ini tanda agak kaget. Karena dikatakan punya anak. Alidu, apakah saya punya anak? Ini kan Alidu. Jadi ini adalah kaget. Ya wailah ya. Apa kira-kira gitu? Apakah saya benar-benar akan punya anak? Wa anak ajuzun, dan saya sudah sangat tua juga, kata istrinya. Kata Zara di sini. Wa ana ajuzun, saya kan sudah tua Tuhan. Wa hadza ba'li, dan ini ba'li suamiku, ba'li itu suami. Kayak kalau kita mengatakan kepada Fatimah, Allahumma shalli ala Fatimah wa abiha wa ba'liha, kan begitu. Abiha bapaknya, ayahnya itu Nabi Muhammad, wa ba'liha suaminya, wa baniha dan anak-anaknya. Jadi wa ana ajuzun, dan aku sudah sangat tua. Wa hadza ba'li, dan ini suamiku, syaikha, sudah syaikha. Syaikha itu sama tadi, kibar tadi, sudah sangat tua sepuh. Wa hadza ba'li syaikha, ya. Inna hadza la syai'un ajib. Sungguhnya ini benar-benar ajib. Ajib itu artinya luar biasa. Ya, maksudnya bukan aneh. Ajib itu ajib, luar biasa. Ini luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Ya, artinya apa? Tak terduga. Ya. Tak terduga. Kenapa?
Suami sudah tua, saya juga sudah ajus, sudah tua juga. Ajus itu secara bahasa artinya sudah menopause, tidak mungkin punya anak lagi. Anak ajus. Ya. Wahada ba'li syekh, dan suamiku juga sudah tua. Inna hadza la syai'un ajib. Sungguh ini adalah ajib ya. Qalu, malaikat-malaikat berkata. Malaikat berkata kepada Ibrahim dan istrinya, Atajabina, terutama istrinya nih, karena tajabina berarti depannya perempuan. Atajabina, apakah engkau wahai Sarah, heran min amrillah, dari urusan Allah. Artinya kalau Allah yang melakukannya tidak perlu heran. Tidak perlu heran. Misalnya kalau Nabi Muhammad diperjalankan dari Mekah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nggak perlu heran. Tapi ada mengatakan tidak masuk akal lah. Justru masuk akal. Kenapa? Ya Allah yang memperjalankannya. Jadi masuk akal, kenapa? Karena yang memperjalankan Allah. Ini tidak perlu heran, karena Allah itu maha kuasa. Atajabina min amrillah rahmatullahi wabarakatuh alaikum ahlal bait. Apakah kamu heran min amrillah berkenaan dengan urusan Allah, amarnya Allah. Jadi amarnya Allah tidak perlu heran. Karena amarnya Allah itu bahkan terjadi tanpa sebab. Karena dia adalah sebab itu sendiri. Amarnya Allah berlaku tanpa hukum sebab akibat, tanpa hukum alam, tanpa bahan. Kenapa? Karena semuanya bermula dari dia. Rahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Allah dan keberkahannya alaikum kepada kalian. Jadi ini rahmat Allah dan keberkahannya kepada kalian. Siapa kalian? Ahlul bait. Innahu, sungguhnya dia Allah Hamidun Majid. Allah itu adalah Hamid. Ini yang kita sering sampaikan. Kata-kata Hamid, kata Majid, ya Majid artikan mulia. Dia adalah maha terpuji dan dia maha mulia. Jadi Majid, Hamid, ya dari kata Hamidah, dari sini juga kata wajada. Wajada itu kemudian dari kata wujud, dia ada. Dia terpuji dan dia maha ada. Hamidun Majid. Ya. Hamid, makanya kalau ketika Allah menciptakan pertama kali, cahaya pertama muncul adalah cahaya Ahmad. Karena dari kata Hamid. Hamid itu terpuji. Karena diterpuji, maka tentu cahayanya Ahmad. Ya, paling terpuji. Nah, begitu. Setelah cahaya itu sampai ke manusia, manusia memujinya. Maka dia menjadi orang terpuji atau orang paling banyak dipuji. Namanya Muhammad. Innahu Hamidun Majid. Jadi kita tidak perlu herannya. Sekarang ada satu lagi di sini. Surat Al-Imran ayat 84. Allah berfirman, Qul, katakanlah Muhammad, amanna billah, kami telah beriman kepada Allah, wa ma unzila alaina, dan apa yang diturunkan kepada kami. Kami beriman kepada Allah, jadi katakanlah ini Allah memerintahkan kepada siapa? Tentu kepada kita juga. Katakanlah, wahai fulan, fulana, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila alaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ala Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Berarti Ibrahim menerima wahyu juga. Unzila ila alaina itu diturunkan kepada kami, yaitu wahyu melalui Nabi Muhammad. Wa ma unzila ala Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Wa Ismaila, dan kepada Nabi Ismail. Wa Ishaq, Nabi Ishaq. Kita lihat tadi di sini. Ya, Ismail duluan baru Ishaq. Ini adalah surat Ibrahim. Di sini juga Ismail baru Ishaq. Jadi selalu tidak pernah kita temukan Ishaq wa Ismaila. Selalu Ismail dan Ishaq. Kenapa? Sesuai dengan urutan kelahirannya, Ismail dan Ishaq. Jadi kalau ada mengatakan Ishaq dulu baru Ismail, itu bertentangan dengan Al-Quran. Saudara-saudara kita yang beragama Nasrani boleh saja mengatakan bahwa anak pertamanya Nabi Ibrahim dan Ishaq, ya silakan. Tetapi versi Al-Quran selalu Ismail dulu baru Ishaq. Berarti anak pertama Ismail, anak kedua Ishaq. Wa Ismail wa Ishaq wa Yaquba, dan Nabi Yakub. Nabi Yakub ini siapa? Anaknya Nabi Ishaq. Yakub bin Ishaq. Siapa ini Nabi Yakub? Ayahnya Nabi Yusuf. Wal asbat, dan anak-anaknya, anak-anak keturunan daripada Nabi Ibrahim.
Wa ma utiya Musa, dan apa yang diberikan kepada Musa. Wa Isa, dan kepada Nabi Isa. Wa nabiyuna, dan nabi-nabi manapun min rabbihim, selama dari Tuhannya. La nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak boleh membeda-bedakan salah seorang di antara mereka. Semuanya sama. Apa samanya? Sama-sama utusan Allah, sama-sama juga abdullah. Tidak ada satupun di antara mereka yang berstatus, berpredikat ibnullah, putra Allah. Yang ada adalah abdullah, hamba Allah. Wa nahnu, dan kami ini lahu, kepada Allah yang satu itu muslimun, berserah diri. Kita lanjut lagi pada ayat berikutnya, ayat 40. Jadi ingat tadi ya, yang penekanannya Al-Quran itu zuriat ini. Muncul lagi di zuriat. Rabbi, wahai Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, masih doanya nih. Jadi dari atas itu doa terus. Rabbi ja'alni, ya wahai Tuhanku, jadikanlah aku muqimas salat, orang yang menegakkan salat. Mukim, bukan saja sebagai musallin. Jadi katakan Rabbi ja'alni minal musallin. Tidak begitu. Tapi Rabbi ja'alni muqimas salat. Jadikanlah aku sebagai penegak, pendiri as-salah. Dzurriyyati, dan dzurriyyatku. Jadi yang mencangan sholat itu adalah anak keturunan Nabi Ibrahim. Ingat. Nanti yang menjadi pemimpin atau imam adalah zuriat Ibrahim yang suci, la yanalu ahdi zalimin. Nah, jadi kita zuriat ini. Jadi konsep Al-Quran itu adalah zuriat. Ingat, konsep Al-Quran, konsep kenabian itu cara suksesinya melalui zuriat. Berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran. Doa kita juga Rabbana hablana min azwajina. Doa Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi selalu keluarga yang dekat. Jadi konsep Al-Quran, lagi-lagi inti konsep Al-Quran dalam regenerasi dan suksesi adalah dzurriyyat, bukan yang lain. Nah, inilah menjadi sangat relevan pada bulan Muharram ini. Karena zuriatnya Nabi itu dihabisi. Benar-benar hampir dihabisi. Tinggal satu yang selamat. Yang laki-laki, yaitu Ali Zainal Abidin. Bayangkan, berniat menghabisinya. Ini sama dengan kita lihat dendamnya sekarang Israel kepada Iran. Sama dengan itu. Lihatlah, Pak, cara berbicaranya sekarang pemimpin Israel di Amerika itu kayak merasa terinjak-injak sampai dia membangga-banggakan dirinya. Padahal orang semua tahu kalau dia kalah. Dia tidak bisa berkutik kalau tidak dibantu Amerika. Jadi nggak bisa apa-apa. Tapi begitulah. Ya. Jadi selalu suaranya besar. Ya, seperti itu. Jadi sama di mana-mana. Agama boleh berbeda-beda tapi sama. Ketika jiwa itu dikuasai oleh taghut, maka hakikatnya sama apapun agamanya. Buktinya yang melakukan pembunuhan sepanjang masa tidak mengenal agama. Ya, agama apapun pernah melakukan, ada yang anggotanya atau ada umatnya melakukan kejahatan yang sadis. Jadi seperti itu. Makanya Tuhan mengatakan, kalau mau mendapatkan pedoman yang baik, zuriatku. Ini kata-kata muqimus shalah artinya apa? Yang bisa dijamin sebagai muqimus shalah adalah zuriat Nabi Muhammad. Rabbi ja'alni, wahai Tuhanku, jadikanlah aku muqimus shalah. Kalau dia bukan muqimus shalah, berarti musallin. Kalau dia musallin, sangat mungkin fawailul lil musallin. Neraka wail bagi mereka yang sholat. Ingat, puluhan ribu orang yang datang ke Karbala untuk membunuh cucu Nabi yang bernama Sayyidina Hussein bersama dengan keluarganya, sahabat-sahabatnya, itu semuanya sholat. Tapi kenapa mereka melakukan kekerasan seperti itu? Ya bukan muqimus shalah. Mereka hanya musallin. Sedangkan di sini Ibrahim berdoa apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, dan dzurriyyatku. Jadi dzurriyyatku lah yang menjadi muqimus shalah. Rabbana, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, wa taqabbal doa, terimalah doa kami. Taqabbal doa, ya Allah terimalah doaku.
Jadi wa taqabbal doa, ya Allah terimalah doaku ini. Jadi sudah jelas sekali jemaah sekalian muqimus shalah. Nah, kita lihat lagi ya dua ayat ini berikutnya. Surat An-Nisa. Ya. Ingat surat Al-Imran dulu bahwa yang bisa memahami Al-Quran itu ar-rasikhuna fil ilmi. Ya. Ar-rasikhuna fil ilmi. Ya. Kita buka dulu surat Ali Imran di sini supaya kita tahu konteksnya. Surat Ali Imran ayatnya 7. Kita lihat di sini. Walladzi anzala 'alaikal kitaba, dialah Allah menurunkan kepada Muhammad Alkitab yaitu Al-Qur'an. Minhu di antara ayat-ayatnya, minhu ayatun, di antara ayat-ayatnya adalah muhkamatun, muhkamat. Yang muhkamat itulah hunna ummul kitab, itulah induknya Al-Qur'an. Artinya apa? Semua ayat supaya tidak disalahpahami dikembalikan kepada ayat yang muhkamat. Wa ukharu, ayat yang lain, kelompok ayat yang lain adalah mutasyabihat, yaitu mutasyabihat. Apa itu mutasyabihat? Tidak jelas, bukan. Mutasyabihat artinya berbicarakan tentang yang tidak bisa dijangkau panca indera, sehingga Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Nah, kata tasyabah itu menyerupai. Fa'amal ladzina fi qulubihim, maka adapun orang-orang yang di dalam kalbunya zaigun, ada kecondongan kepada keburukan, fayattabi'una, maka mereka lebih memilih matasyabah minhu, ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya, dari Al-Quran. Untuk apa? Ibtigha al-fitnah, untuk menimbulkan fitnah. Wa ibtigha ta'wilih, dan menciptakan dan membuat-buat takwilnya. Jadi ibtigha itu mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya. Ibtigha itu sebetulnya bukan mengharap, tapi mencari-cari. Maka ada kata-kata wabtaghi fima ataqallah daral akhirat. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepada kalian al-akhirat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, padahal tidak ada yang tahu takwilnya Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu, terutama ayat mutasyabihat ini, ya, mutasyabihat ini, ma ya'lamu, tidak ada yang tahu takwilnya illallahu warrasikhuna fil ilmi, kecuali Allah dan orang-orang yang ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang sangat mendalam ilmunya. Siapakah rasikhuna fil ilmi? Nah, kita kembali ke sini tadi. Lakinir rasikhuna fil ilmi, akan tetapi yang namanya ar-rasikhuna fil ilmi itu ialah minhum, dari kalangan mereka ialah wal mu'minun, beriman. Ini wal mu'minuna yu'minuna bima, orang beriman yang beriman bima unzila ilaika, kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad yaitu Al-Qur'an, wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelum kamu yaitu Taurat dan Injil, Zabur. Wal muqiminas sholata. Muncul ke sini. Nah, jadi orang-orang mukmin yang ini, yang rasikhuna fil ilmi itu adalah orang-orang mukmin yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi yaitu Al-Qur'an, apa yang diturunkan kepada kitab-kitab sebelumnya, dan muqimis shalah. Cuma di sini bentuk jamak, jadi muqimina kata jamak. Kalau tadi kan tunggal di sini. Ya, kalau tadi di sini adalah muqim. Kenapa? Karena tunggal. Jamak muqiminas shalah tadi. Muqiminas shalah. Muqiminas shalah. Wal mu'tunaz zakat, dan mengeluarkan zakat. Wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan beriman kepada Allah dan hari akhir. Ulaika, mereka itulah sanutihim ajran azima. Mereka itulah yang kami akan berikan kepadanya ajran, pahala, azima, yang mulia. Ajran azima, pahala yang besar. Jadi ulaika sanutihim ajran azima. Mereka itulah yang akan kami berikan kepadanya pahala yang agung, yang besar. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ya jelas sekali ya. Satu ayat lagi. Surat Al-Baqarah ayat 127. Al-Baqarah ini ya. Al-Baqarah. Wa'id, dan ingatlah ketika yarfa'u Ibrahimu, Nabi Ibrahim mengangkat, meninggikan al-qawaida minal baiti, yaitu dinding-dinding daripada Baitullah. Jadi kita artikan qawaid sini dinding-dinding yang menahan nanti Hajar Aswad. Karena tadi Nabi Ibrahim datang ke sana itu kan terburai-burai, terpencar-pencar. Jadi siapa yang melakukannya? Wa Ismail, dan Ismail. Jadi Ismail yang ada di Ka'bah sana, jelas ini. Wa yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait wa Ismail.
seraya berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami, innaka sungguhnya engkau engkau adalah as-sami' yang maha mendengar, al-alim yang maha mengetahui. Jadi inilah doanya Nabi Ibrahim, dan ini kita lihat Ismail ya. Rabbana, wahai Tuhan kami, waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai dua orang muslim. Kita sudah bahas tadi. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Nah, jadi kita kembali lagi ke sini. Jadi sudah selesai, sudah jelas akhirnya jemaah sekalian konsep min dzurriyyati. Ya, jadi keturunan itulah yang menjadi dasar ataukah alur, ya apa itu alur, yaitu apa namanya, semacam mainstreamnya regenerasi daripada nabi-nabi dan rasul-rasul, yaitu melalui zuriatnya, ya, melalui zuriatnya. Nah, dan karenanya kalau ada di luar itu ya tentu tidak sejalan dengan Al-Quran. Sebelum kita tutup untuk berdiskusi, kita baca dulu hadis ini. Jadi ini kita kasih judul salatnya gembala kambing, penggembala kambing. Jadi salatnya penggembala kambing. Ini hadis dari Uqbah an Uqbata ibni Amir. Dari Uqbah bin Amir, qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah SAW yaqul berkata, bersabda. Apa kata Nabi? Ya jabu rabbukum. Tuhanmu takjub, salut. Tuhanmu salut, takjub, kagum. Min ra'i, kepada seorang penggembala. Ra'i itu penggembala. Ganami, kambing, penggembala kambing. Jadi min ra'i ganami, kepada penggembala kambing. Firati syatiyatin bijibalin, di puncak sebuah bukit, di puncak bukit. Dia menggembala ke tempat yang tinggi, mencari makan untuk kambing-kambingnya, dan kemudian di puncak bukit yang tinggi itu, artinya dia jauh dari rumahnya. Yu'adzinu, kemudian dia adzan ketika waktu salat, bisalah, untuk salat. Wa yusalli, lalu kemudian salat. Fayaqulullah, maka Allah pun, fayaqulullah azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun berkata, berfirman kepada malaikat tentu, unzuru, wahai malaikat-malaikat, perhatikanlah, ila abdi, kepada hambaku, hada, yang ini, yang salat ini. Yu'adzinu, mereka adzan, wa yuqimus salat, dan menegakkan salat. Yakhafu minni, dia takut kepadaku. Nah, karena artinya dia salat karena takut kepadaku. Qad ghafartu li abdi, maka sungguh aku akan mengampuni hambaku itu. Wa adkhaltuhul jannah, dan aku akan masukkannya ke dalam surga. Jadi wa adkhaltuhu al jannah, saya akan masukkannya ke dalam surga. Apa yang bisa kita tangkap di sini? Menunjukkan bahwa mulianya salat itu terutama ketika dilakukan sambil mencari nafkah. Menggembala kambing di puncak bukit, tetapi ketika waktu salat tiba dia salat. Inilah yang paling mulia kata Allah. Jadi dia beraktivitas mencari penghidupan untuk keluarganya, istri dan anak-anaknya, tetapi pada saat yang sama tidak pernah lupa dan lalai akan kewajibannya kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Sampai dikatakan, ya jaburabukum, Tuhanmu takjub, Tuhanmu kagum kepada orang seperti ini. Dan itulah yang disebut dengan melaksanakan salatnya. Ini adalah tetap melakukan salat, namanya ini yuqimus salat. Mereka menegakkan salatnya. Jadi marilah kita jemaah sekalian berusaha seperti dalam ayat ini. Kita dianjurkan untuk mencari nafkah dimanapun dan kapanpun untuk kemaslahatan hidup kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Tetapi ingat, jangan sampai karena mengurusi harta benda dan anak kita, lantas kita lalai daripada Allah. Inilah contohnya penggembala kambing. Penggembala kambing di mata manusia itu rendah. Ingat, yang namanya penggembala kambing itu bukan kambingnya kalau banyak begini. Dia hanyalah pekerja saja, pekerja penggembala kambing. Yang punya kambing itu orang-orang kalangan ningrat biasanya, kalangan orang-orang kaya pada saat itu. Tetapi walaupun dia statusnya ataukah
profesinya hanya sebagai penggembala kambing. Di sini hadis Abu Daud ini Allah menggunakan kata-kata takjub. Ya'jabu rabbukum, Tuhanmu takjub. Ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Karena itulah tadi ayat-ayat Nabi Ibrahim yang kita baca, yaitu dia menempatkan askantu, aku menempatkan min zuriati, sebagian daripada zuriatku, biwadin ghairi zar'in, di sebuah tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Untuk apa? Liyuqimus shalah, untuk mereka menegakkan salat. Liyuqimus shalah, untuk mereka menegakkan salat. Ya, jadi salatlah intinya jemaah sekalian. Maka nabi-nabi, rasul-rasul atau manusia suci adalah pasangan salat atau salat itu sendiri, salat yang hidup. Maka menyakiti mereka sama dengan menyakiti salat itu atau salat kita, apalagi membunuh mereka sama dengan membunuh salat kita sendiri. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau benar dari Allah, kalau ada yang salah dan khilaf, dari kesalahan Al-Fakir dan kekhilafan Al-Fakir mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi ajin. Barakallahu fi. Ustaz, dalam konteks Zuria ni tadi, dikaitkan berulang kali dengan salat tadi, maka Nabi Ibrahim dalam surah ni secara keseluruhan, apakah berpesan pada kita yang membaca ni agar apa tu, pastikan turun-temurun tadi akan kekal berhubung apa tu, menyatu dengan Allah, agar apa tu, tugas kekhalifahan di akhir zaman tadi akan tetap dalam fokus menjadi purpose kita. Jadi purpose ni mengakibatkan kita fokus. Saya ulang, apakah kita mempunyai tanggungjawab dalam beria-ria bersungguh-sungguh walaupun usia dah tua untuk menanam bibit benih keturunan sebagai kita punya purpose untuk kita fokus dalam menyambung Haji Mamadi tadi, Ustaz. Afwan, barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi kalau kita lihat ayat itu tadi, bahwa orang tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah SWT, terutama bagi mereka yang belum punya anak, untuk terus punya anak, untuk terus berdoa untuk punya anak. Apa sebabnya? Karena ini menyangkut masalah keberlanjutan, kontinuitas daripada keturunan. Ingat jemaah sekalian, banyak negara sekarang yang mengalami namanya defisit pertumbuhan penduduk. Defisit itu artinya berkurang pertumbuhan penduduk. Defisit itu lebih banyak yang meninggal daripada yang lahir. Jadi lebih banyak yang meninggal daripada yang lahir, defisit. Ya, kalau lebih banyak meninggal yang lahir kan berarti minus nantinya. Jadi oleh sebab itu terjadi defisit pertumbuhan penduduk, sehingga kebanyakan yang tersisa itu toh adalah orang-orang tua, namanya aging population. Jadi penduduknya kebanyakan tua. Nah, jemaah sekalian berbahagia, sehingga kemudian mereka terancam sebetulnya eksistensinya. Nah, bagi kita yang baca ayat ini, kesempatan sebetulnya untuk mengganti mereka dengan orang-orang yang beriman sebetulnya. Jadi orang beriman itu diusahakan untuk berketurunan, usahakan untuk punya anak, dan kalau bisa anaknya jangan cuma 2, karena kalau 2 kan berarti sama orang tuanya 2, bapak ibu, terus anaknya 2 juga, tidak ada perkembangan. Harusnya orang punya anak minimal 3 kalau mampu. Maksudnya kalau mampu sini kalau bisa. Yang namanya beranak atau berketurunan itu kan ya tidak juga bisa tidak semua orang bisa melakukan itu, dalam pengertian ada orang yang memang dikarunia anak oleh Allah cuma 1, ada. Tapi maksudnya kalau dia bisa, harusnya bisa lebih dari 2. Kenapa? Karena kalau 2 itu cuma menggantikan orang tuanya, belum lagi dengan kan asumsinya gini Pak sekalian. Kalau setiap kita punya 2 anak, sedangkan ada saudara kita yang tidak punya anak, itu kan akan terjadi defisit pastinya. Ya. Kan terjadi defisit. Katakanlah misalnya yang punya anak 2 itu adalah 9, yang tidak punya anak 1. Nah, kan begitu.
Berarti nanti keturunan berikutnya itu kan cuma 9. Ya. 10 meninggal, penggantinya 9. Kita sudah defisit 1. Ya, begitulah seterusnya. Akhirnya berkurang. Ini terjadi seperti di Jepang, terjadi seperti di beberapa negara Eropa, bahkan kita dengarkan dari Singapura juga sepertinya begitu. Sampai ada imbauan dari pemerintah Singapura kalau tidak salah untuk mendorong penduduknya untuk punya anak lebih banyak. Jadi ini sebetulnya kesempatan untuk orang beriman, mendidik orang-orang beriman. Kenapa? Karena ya orang-orang yang cinta dunia lebih mencintai dunia daripada anak. Lebih senang punya mobil banyak daripada anak. Itu orang-orang dunia sekarang. Jadi ciri-ciri orang cinta dunia itu lebih bisa punya mobil bermacam, tapi anaknya cuma 1 atau 2. Ya. Kalau mobil bisa banyak, kata orang garasinya, tetapi anaknya cuma sopir. Banyak orang yang punya rumah di beberapa tempat, tetapi anaknya cuma 2. Nah, jadi artinya apa? Menganggap anak itu malapetaka, harta tidak. Kan lucu ini. Inilah materialisme sejati. Menganggap punya anak itu sebagai malapetaka, sedangkan punya harta itu sebagai pembebas. Ini kan terbalik sebetulnya jemaah sekalian. Terbalik. Ya, jadi harusnya anak itu, manusia itu jauh lebih mulia daripada harta, tak bisa dibandingkan. Tapi sayangnya orang modern sekarang banyak yang lebih suka punya uang banyak, harta yang banyak daripada punya anak yang banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, sering sekali kita dengarkan ada orang yang meninggal dunia, bahkan kemudian tidak punya anak, akhirnya kemudian hartanya hanyalah dibagi-bagi oleh orang lain, bahkan diambil oleh pihak-pihak tertentu saja. Jadi dengan demikian, ini adalah kunci penting yang ditanya kepada tadi, yaitu zuriyat. Jadi karena ini konsepnya para nabi dan rasul adalah zuriyat. Ada lagi yang lain? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Tak apa. So, lanjutannya, bolehkah kita mentajalikan, kutipkan ruhi melalui proses beranak pinak tadi agar mengalir ruhi tadi yang suci ke dalam the next generation dan seterusnya. Barakallahu fi afwan abang Ustaz. Nah, baik. Mas Serbakai ini bagus ini ya. Jadi kemuliaan manusia itu bukan hanya pada tubuhnya. Ya, tubuhnya juga, karena di tubuhnya itu kan ada tangan yang bisa menggenggam, ada mata yang bisa melihat jauh ke depan, ada otak yang bisa berpikir. Tapi yang lebih utama lagi adalah pada jiwanya, ada ruh Allah di sana. Kita beli mobil EV, mobil listrik. Kita mau beli mobil EV yang hebat itu, yang pakai ADAS. ADAS itu artinya apa ya? Yang bisa otomatis, dia punya drivernya. Bisa nyetir sendiri, bisa memandu sendiri. Tapi tetap dia tidak punya rohani. Ya, tidak punya rohani. Nah, manusia ini adalah makhluk yang punya rohani. Apa masalahnya kalau punya rohani dan tidak punya rohani? Kalau tidak punya rohani, berarti murni materi, benda saja. Dan benda itu hakikatnya tidak ada. Ya. Sedangkan kalau dia punya manusia, dia punya roh. Apa itu roh? Roh itu langsung dari Allah. Al-Quran mengatakan, wa nafakhtu fihi min ruhi, kutiupkan ke dalam diri manusia itu rohku. Ya. Jadi manusia itu luar biasa. Satu manusia, keluar biasaannya, kemuliaannya, value-nya, nilainya, tidak bisa disamakan dengan seluruh emas yang ada di muka bumi. Bayangkan. Tetapi sayang, seribu sayang, banyak orang modern lebih memilih punya emas banyak daripada punya anak. Ya. Inilah hasil daripada materialisme sejati. Jadi dengan demikian harusnya memang banyak anak berarti banyak roh Tuhan bersama kita. Kalau Bapak Ibu punya 3 anak, berarti ada 3 roh Tuhan yang Bapak Ibu lahirkan. Kalau Bapak Ibu yang punya 5 anak, berarti punya roh Tuhan 5 di sana, jemaah sekalian. Kalau seorang ibu punya anak 5, artinya apa jemaah sekalian? Ada 5 roh Tuhan yang akan sujud ke kakinya. Karena Nabi mengatakan, al-jannatu tahta aqdami ummahat. Bayangkan seorang ibu, di telapak kakinya terletak sorga, dan sorga itu hanya bisa dimasuki oleh anak-anaknya kalau dia sungkem sujud memuliakan ibunya. Apakah tidak luar biasa jemaah sekalian sebahagia? Kalau emas tidak bisa sujud kepada bapak dan ibu terutama ibu-ibu, nggak bisa sujud. Ya. Ibu pakai, tapi ibu yang jaga itu emasnya.
Tapi kalau ibu punya anak, anak yang jaga nanti ibunya. Ya. Kalau mas kemana-mana kita jaga masnya, tapi kalau anak dia yang jaga kita, itu karena dia manusia. Tapi saya seribu sayang, nilai zuriat sekarang semakin merosot, sehingga manusia berlomba-lomba memperbanyak harta, tapi mempersedikit keturunan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan, lebih dan kurangnya dimaafkan. Wa'alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Ustadz.